Jemaat Tuhan Shalom, puji nama Tuhan, kita ada di hari yang baru, di pekan yang baru. Kita bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, memberikan kita kemurahan, anugerah, dan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Mungkin berkat bukan bicara tentang materi saja, tetapi sukacita, damai sejahtera, perlindungan, kesehatan, dan semua rahmat yang lain. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, jemaat yang terkasih. Melanjutkan renungan saya dari Kisah Para Rasul, dan hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Maka bertanyalah mereka, para murid yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawab Tuhan Yesus, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.'" Firman Tuhan pagi hari ini akan saya lebih fokuskan ke ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-7 berkaitan dengan pertanyaan para murid. Pada waktu itu ketika Tuhan Yesus menyampaikan tentang bahwa dia tidak akan bersama-sama dengan para murid lagi, Tuhan Yesus akan terangkat ke surga, para murid menyikapi dengan pertanyaan reflektif, pertanyaan perenungan yang saya kira berkaitan erat dengan perasaan mereka. Melihat kuasa kebangkitan Yesus, melihat bagaimana Tuhan Yesus berkarya dengan luar biasa menang atas maut, dalam pikiran mereka pasti Tuhan Yesus juga mampu memulihkan kerajaan bagi Israel. Oleh karena itu para murid bertanya, dan pertanyaan adalah pertanyaan yang sebenarnya bersifat politis, religius, tapi mungkin juga sedikit egois. Ketika para murid bertanya, "Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Bayangkan ketika Israel pada waktu itu pulih, keluar dari penjajahan Roma, pasti luar biasa. Lalu kemudian tata ibadah mereka dipulihkan, tetapi ketika waktu itu misalnya kerajaan pulih, Yesus menjadi raja, pemimpin politis. Bagaimana dengan para murid? Mereka pasti mendapatkan kedudukan yang luar biasa pada waktu itu karena mereka menjadi orang dekat Tuhan Yesus. Pertanyaan-pertanyaan yang para murid ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin menjadi pergumulan di dalam benak mereka, yang berusaha dicarikan jawaban. Mereka ingin menemukan jawaban di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Tetapi yang menarik adalah alih-alih Tuhan Yesus menjawab pertanyaan itu, Tuhan Yesus justru mengalihkan pemikiran para murid bahwa tentang masa dan waktu itu bukan urusan para murid. Tetapi Tuhan Yesus justru mengalihkan pembicaraan kepada tugasmu sekarang apa. Di dalam ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksi. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita juga punya pertanyaan-pertanyaan, misteri-misteri dalam kehidupan kita yang kita ajukan kepada Tuhan seperti para murid. "Tuhan, maukah engkau? Tuhan, kapan engkau? Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan, mengapa?" Dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tidak menemukan jawaban dari yang kita inginkan seperti para murid. "Tuhan, maukah engkau memulihkan dunia ini? Tuhan, kapankah pandemi ini selesai? Tuhan, kapan Tuhan mengangkat pergumulan saya? Tuhan, kapan Tuhan memberikan solusi?" Kadang-kadang kita tidak menemukan jawaban spesifik dari pertanyaan-pertanyaan dan pergumulan-pergumulan kita, sama seperti para murid. Tetapi Tuhan Yesus justru mengatakan kepada para murid, urusanmu sekarang adalah melayani, urusanmu sekarang adalah menjadi saksi. Di dalam banyaknya pertanyaan kehidupan kita yang mungkin tidak semuanya terpecahkan dan mendapatkan jawaban Tuhan, refleksi dari firman Tuhan ini adalah sekalipun kita tidak mampu memahami misteri kehidupan ini, mari kita terus melayani dan menjadi saksi. Sekalipun Tuhan tidak memuaskan penasaran saya, rasa ingin tahu saya, Tuhan tidak memberikan jawaban atas misteri kehidupan yang saya alami, tetapi bukan berarti saya harus berhenti melayani dan menjadi saksi. Tugas kita kadang-kadang tidak mendapatkan jawaban, mencari jawaban, tetapi tugas kita adalah memuliakan Tuhan, sekalipun masih ada banyak tanda tanya. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, meskipun belum ada solusi, tapi bukan berarti kita berhenti melayani. Maju terus berbuah dan melayani. Kita berdoa.
Mengucap syukur untuk firman-Mu di pagi hari ini. Anugerah dan kemurahan atas jemaat Tuhan semua, ketika jemaat Tuhan dalam segala pergumulan dengan berbagai pertanyaan kehidupan yang kami hadapi. Dialah iman kami kuat, sekalipun jawaban itu belum kami dapatkan, tapi kami terus melayani, berbuah dan menjadi saksi. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari ini. Amin.